Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pada sehat semua teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman begitu juga dengan saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam urusan kita yang positif dan ditetapkan di dalam kebaikan. Seperti biasa teman-teman, eh, mumpung lagi nyantai di rumah ya. Kebetulan saya bawa potongan ini di depan saya. Dulu potongan dari cangkokan ya. Ini hasil potongannya yang cangkokannya sudah saya tanam. Bahkan sekarang sudah trubus ya untuk cangkokannya. Dan ini potongannya teman-teman. Nanti akan saya program dan sekaligus saya akan sharingkan dengan teman-teman di video ini. Tuh teman-teman, untuk batangnya lumayan besar ya. Mungkin untuk pangkalnya sebesar batu baterai ABC yang besar ya. Cukup lumayan. Nanti akan saya potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Sayang teman-teman kalau untuk potongan besar seperti ini, apalagi sancang ya, untuk pertumbuhannya walaupun disetek kadang-kadang cukup bandel dan cepat pertumbuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong dulu ya teman-teman. Saya akan sharingkan ke teman-teman khususnya yang masih pemula ya, yang baru akan memulai untuk berbonsai, bagaimana cara kita memprogram bonsai mulai dari nol ya teman-teman. Salah satunya kita mulai dengan menyetek seperti ini dari batang ya. Insya Allah nanti kalau prosesnya tahap demi tahap dilakukan dengan baik, insya Allah hasilnya juga kedepannya akan baik. Wabil khusus kalau kita program untuk bonsai ya teman-teman. Jadi gunanya menyetek seperti ini ada manfaatnya teman-teman. Yang pertama untuk ukuran ya, bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, sepengalaman saya, hasil setekan itu biasanya untuk memprogram akarnya lebih mudah dan hasil akarnya juga lumayan ya, cukup subur. Seperti itu teman-teman. Tuh teman-teman, setelah saya potong menjadi beberapa bagian, ukurannya bervariasi ya teman-teman. Ada juga yang agak tinggi seperti ini. Karakternya juga sudah ada untuk percabangannya. Nanti akan saya rapihkan lagi ya. Baik bawahnya ataupun atasnya. Biasanya kalau saya melakukan stek seperti ini teman-teman, untuk percabangannya saya tidak buang ya. Untuk bagian bawahnya teman-teman, saya rapihkan dulu ya, biar lebih rapih lagi dan lebih bagus lagi. Dan saya sayat dulu biar ada jarak ya teman-teman. Kelupas di bagian pangkal, bagian bawah dari batang ini, agar pertumbuhan akarnya ke depannya maksimal dan subur. Tentunya lebih menyamping.
Dan untuk bagian atasnya juga dirapikan. Saya kelupas juga untuk batang yang lain, teman-teman. Sama seperti tadi. Kasih jarak. Sekaligus bagian atasnya yang dekat dengan cabang dirapihkan ya. Agar ke depannya tidak ngepres lagi ya, teman-teman. Sudah rapih dari sekarang. Memprogram bonsai dari setekan ya, teman-teman. Melalui tahap demi tahap. Yang penting kita melakukannya dengan baik dan rapih, insya Allah hasilnya juga bagus ya. Dan kedepannya apabila menjadi bonsai yang bagus, menjadi kepuasan tersendiri untuk kita ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, teman-teman. Menjadi 9 potong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya subur ya, teman-teman ya. Tuh, seperti ini. Sudah saya kelupas semuanya untuk bagian bawahnya. Saya siapkan air seperti biasa, teman-teman. Sebelum dilakukan penanaman, saya biasanya melakukan perendaman ya. Kebetulan di rumah ada B1 biar menambah nutrisi untuk kulit kambiumnya. Dan juga agar pohon yang tadi kita potong tidak stres ya, teman-teman. Dan harapan kedepannya pohon ini cepat tumbuh dengan subur ya. Kalau saya merendam seperti ini, teman-teman, saya lakukan minimal 1 jam ya, teman-teman, atau 2 jam. Kadang-kadang juga saya lakukan 1 malam ya, merendam seperti ini. Hasil setekan. Saya siapkan juga bawang merah, teman-teman, untuk menambah vitamin ataupun nutrisi. Iris dulu ya, teman-teman ya. Seperti ini. Dan lumuri ke bagian kambium yang paling bawah. Agar getah dari bawang ini meresap ke dalam kambium bahan yang akan kita stek ataupun yang akan kita tanam. Seperti ini. Itulah, teman-teman. Makanya kalau kita berbonsai itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, teman-teman. Apalagi dilakukan dari nol seperti ini. Istilahnya betul-betul dari nol ya. Dari mulai stekan, terus program yang lain seperti akar dan percabangan. Setelah direndam, teman-teman, dan dikasih bawang, sudah saya rapikan untuk bagian atasnya pakai cutter yang tajam. Kemudian saya kasih salep kambium seperti ini. Seperti biasa, tujuannya adalah melindungi dari rembesan air ya, agar tidak masuk ke dalam batangnya.
Ada teman-teman yang menutup eh, hasil potongan seperti ini dengan aluminium foil, ataupun ada yang menggunakan lidah buaya juga ada ya teman-teman, ataupun dengan media yang lain. Sama saja, yang penting bisa untuk menutup untuk bagian hasil potongannya. Dan saya siapkan teman-teman untuk media sekam bakar ya. Semuanya sekam bakar untuk bagian bawahnya, dan untuk bagian atas kokopit ya, saya campurkan agar kelembaban ataupun basahnya cukup lumayan awet untuk medianya, tidak mudah kering ya. Kalau ada kokopit lebih lama menyimpan air. Dan saya posisikan dulu untuk hasil potongannya. Jaraknya diatur teman-teman, jangan terlalu rapat juga. Ini posisi yang terakhir, yang paling pendek teman-teman. Kita tenggelamkan saja, tidak apa-apa, yang penting untuk permukaannya jangan ditutup ya. Dan ini biar tidak rubah, kita ikat dulu antar cabang. Setelah ini teman-teman, setelah penanaman, usahakan ditaruh dulu ya di tempat yang teduh, ataupun kalau memang mau dijemur mungkin hanya pagi saja, sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Setelah itu kita teduhkan lagi. Dan yang penting teman-teman, aman ya posisinya, jangan sampai terganggu oleh hewan ternak ataupun jauh dari jangkauan anak-anak ya teman-teman. Air rendamannya teman-teman kita siramkan di media. Biasanya kalau sekam bakar dan kokopit sama dengan pasir biasanya ya, kalau udah disiram cukup padat, lumayan bisa mengikat tanaman yang sedang kita program ya. Nanti akan saya tambahkan untuk airnya, sepertinya masih kurang ya, masih kering sebagian. Baik teman-teman, sebelum saya tutup untuk video ini ya, mohon untuk dukungannya untuk Akarakana Bonsai, sekali lagi dengan cara subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Mudah-mudahan channel saya kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi. Walaupun sederhana dan cukup singkat ya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau kira-kira memberi manfaat, silahkan teman-teman berbagi dengan teman-teman yang lain, ataupun dengan media sosial yang lain. Nanti 2 minggu ke depan ya teman-teman, nanti akan saya updatekan lagi ke teman-teman bagaimana perkembangan stekan ini. Insya Allah nanti kalau penyimpanannya bagus dan cuacanya mendukung, insya Allah nanti 2 minggu ke depan sudah ada perubahan, dan mudah-mudahan perubahannya positif dan menjadi subur ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan ataupun saya videokan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Terima kasih.